Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadi Yunus Siregar, kelas MNJ 19A, NPM 19411049. Saya di sini ingin membuat satu critical review tentang film Catatan Sholat Delisa. Ya, saya akan memulai mereviewnya. Film ini berjudul Hafalan Sholat Delisa. Genrenya itu drama, penulisnya Armantono berdasarkan hafalan Sholat Delisa oleh Cerelie. Pemainnya Cantik Sekrel, Nirina Zubir, Reza Rahadian. Reza Rahadian itu yang perankan Habi yang di film Habibie dan Ainun. Al-Fatir Mukhtar, Mick Lewis, Lloyd Christian, Gina Syabila, Rizka Tania Apriyadi. Tanggal rilisnya itu 22 Desember 2011. Film yang berjudul Hafalan Sholat Delisa ini adalah sebuah film yang diadaptasi oleh novel terlaris karya Terelie. Sebuah film yang mengisahkan tentang keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani setiap ujian dan musibah. Sebenarnya film ini diangkat dari kisah nyata oleh penulis naskahnya itu. Lalu dalam film Hafalan Sholat Delisa ini kita disuguhkan oleh siraman rohani seperti ajaran agama, mengaji atau yang lainnya yang menyentuh sampai ke dalam lubuk hati. Film ini berceritakan tentang seorang gadis kecil bernama Delisa yang menghafal bacaan sholat agar mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Jadi kita sebagai anak kecil, kita diiming-imingi oleh hadiah, tapi itu harus ada kerjanya. Seperti contohnya film Delisa ini, itu disuruh menghafal lalu dia mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Selain itu, dalam film ini juga mengisahkan tentang sebuah keluarga sederhana yang memiliki nilai dan makna tersendiri dari setiap anggota keluarganya. Seperti pada saat sang ibu mengajak semua anak-anaknya untuk sholat berjamaah dan membimbing mereka untuk menghafalkan bacaan sholat. Dan di samping itu juga mengisahkan tentang pengorbanan seorang ayah untuk keluarganya. Sesungguhnya keluarga yang sederhana dan bahagia. Jadi di film ini keluarga Delisa ini sangat sederhana, hidupnya di tepi pantai di Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu pada saat tahun 2004 26 Desember itu terjadi bencana di dalam film ini. Lalu Delisa sedang menjalankan praktek hafalannya dengan khusyuk, dan tanpa ia sadari tsunami itu telah menghantamnya dan membawa ia dan yang lainnya ke dalam tsunami tersebut. Jadi sebenarnya film ini sangat-sangat menceritakan kisah nyata dari terjadinya tsunami di Aceh. Kakaknya Aisyah yaitu Kak Fatimah, Kak Aisyah, dan Kak Zahra. Ini tokoh-tokoh dari keluarganya si Aisyah. Selain itu juga Delisa kehilangan salah satu kakinya dikarenakan telah membusuk karena bencana tersebut. Walaupun Delisa mengalami banyak cobaan karena tsunami yang terjadi dalam film ini, bahwa sosok Delisa tetap tegar menghadapi semuanya. Nah, ini mencontohkan kita jika terjadi musibah kita jangan putus asa, kita harus tetap tegar, tegap, dan ikhlas menerimanya. Sebenarnya film ini cukup membangun jiwa-jiwa yang putus asa atau gimana, karena seperti contohnya Delisa ini, dia kakinya putus, membusuk, dia tetap tegar dan melakukan hafalannya dengan baik. Karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya, tetapi Allah berkehendak lain, yaitu terjadinya tsunami tadi, sehingga keluarga dan kerabatnya yang telah tiada. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita Hafalan Sholat Delisa ini, yaitu tokoh-tokoh dari Kak Aisyah, Kak Fatimah, Kak Zahra ini hilang atau sudah tiada. Menurut saya visual efek ditampilkan dalam film ini cukup baik. Efeknya itu kayak pas tsunami-nya itu bagus pokoknya.
yaitu dalam hal menampilkan kondisi gempa. Jadi seolah-olah film ini menceritakan saat terjadinya bencana di Aceh tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Akan tetapi dalam hal menampilkan bantuan yang datang saat kejadian tsunami tersebut seperti helikopter dan juga kapal masih nampak jelas di penglihatan kita seperti hanya editan. Itu contohnya kurang nyata itu. Nah, kalau seperti nyata itu kan ada sih film yang di luar negeri atau di Hollywood, dia memakai green screen sehingga itu sungguh nyata. Jika kalau film ini memakai green screen, itu sangat lebih bagus, sangat lebih nyata, dan lebih mendalami makna dari film ini. Pesan yang saya bisa ambil dari film ini adalah bahwa kita harus bersabar atas segala cobaan yang menimpa dari diri kita. Nah, seperti saya sebutkan tadi, seperti contohnya Delisa tadi, dia menerima ikhlas, tegar, dan tegap saat kehilangan kakinya dan keluarganya. Dan juga kita harus melakukan apapun dengan niat ikhlas karena Allah. Jangan sekali-sekali kita berniat baik itu karena ingin dipandang orang atau ingin dapat pujian yang setinggi-tingginya, itu tidak baik. Bukan karena mengharapkan hadiah dari hambanya. Saya sarankan bagi yang belum nonton film ini, ayo nonton, itu pasti sangat terharu, sangat sedih, dan ambil sisi positifnya. Karena di film ini benar-benar banyak yang mengandung sisi positif, sangat banyak sekali mengandung sisi positif. Saya sehabis melihat itu, saya terpikir, oh, jadi orang Tegar ini seperti ini. Jadi jangan mengeluh, jangan putus asa. Itu yang bisa saya simpulkan dari film ini. Jika kurang cocok atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.